Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di Ngobrol Desa episode 106 pada hari ini. Kita akan berbincang tentang tips dan trik desa mendapatkan CSR. Jadi beberapa hal yang sering kita temukan adalah desa-desa kok bisa ya dapat CSR dari perusahaan, ada bikin jembatan gantung, ada kemudian untuk penanganan apa air atau mungkin listrik dan seterusnya. Nah, kita masih menunggu bergabungnya Mas Iyu yang kebetulan beliau dulu pernah menjabat sebagai sekjen dari Forum CSR Indonesia, kemudian saat ini menjadi Dewan Penasihat. Maaf, maaf, khawatir salah. Jadi saat ini beliau menjabat di masih di Forum CSR. Nah, beliau sekarang masih saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas dari Forum CSR Indonesia. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan gambaran tentang bagaimana sih kemudian kawan-kawan bisa membantu desa untuk mendapatkan CSR dan seterusnya. Sambil menunggu kalau masih ada persiapan untuk bergabung, kita apa berbincang dulu nih dengan Mas Panudi tentang apa sebenarnya apa yang kemudian kawan-kawan pandang sebagai CSR itu kayak apa sih sebenarnya dan kemudian sejauh mana mungkin pengalaman dari Mas Panudi yang kebetulan sudah bergabung dan juga kawan-kawan yang lain nanti kita berikan kesempatan tentang CSR dan kemudian kemanfaatannya untuk desa. Silakan Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kawan-kawan semuanya yang telah bergabung di forum ngobrol desa. Ya, tadi dikatakan kaitannya dengan CSR ini. Nah, sebenarnya CS seperti apa? Ya, orang tahunya kan CSR itu kita mendapatkan bantuan hibah dari sebuah perusahaan atau pihak ketiga yang kalau itu untuk desa-desa. Dan sebenarnya eh, tidak hanya sekedar itu, tapi adalah kaitannya dengan kepedulian dari pihak-pihak ketiga terhadap masyarakat sekitarnya atau masyarakat yang membutuhkan kaitannya dengan uluran-ulurannya. Dan ini sebenarnya yang perlu adalah kepeduliannya, responnya, gitu. Responnya. Nah, ini yang menurut saya adalah responnya untuk warga sekitarnya, kalau itu pihak ketiga, atau warga yang membutuhkan kaitannya dengan eh, bantuan atau katakanlah uluran tadi kepedulian. Namun yang saya kira yang selama ini itu eh, mungkin apakah karena kami eh, tapi pada umumnya orang tidak tahu kira-kira akses untuk mendapatkan CSR kemana. Ini kan yang sebagian kan bertanya, mungkin ada juga yang katakanlah kita tahu bahwa CSR itu eh, kalau di tempat kami adalah kami tahunya itu justru dari kawan-kawan dari Baperida atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu. Nah ini yang kadang-kadang kan banyak eh, kawan-kawan kita atau warga kita yang tidak tahu dan mungkin nanti juga dari Mas I Wahyudi selaku Dewan Pengawas Forum CSR Nasional periode 22-2026 ini nanti mungkin kaitannya regulasi, kaitannya eh, trik dan tipsnya untuk mendapatkan CSR dan bagaimana nanti itu betul-betul bermanfaat pada warga masyarakat. Nah ini saya kira nanti akan dikupas oleh Mas I Wahyudi ini. Karena apa? Karena memang kawan-kawan juga saya yakin sebagian besar atau warga sebagian besar kan trik-triknya belum belum tahu
atau strateginya untuk mendapatkan CSR itu seperti apa, atau kita memfasilitasi biar warga di suatu wilayah, apakah wilayah pendampingan kita atau wilayah eh, memang warga desa itu membutuhkan, kan itu belum belum. Dan saya juga tidak tahu apakah CSR ini memang tadi kalau dari anu adalah tahunya kami dari Bapeda, atau mungkin ada link-link dari katalah saya nggak tahu apakah ini juga ada yang lewat-lewat dari kawan-kawan Dewan, kami juga nggak tahu. Ya, mudah-mudahan nanti dari Mas Wahyudi akan mengupas tuntas kira-kira seperti apa biar nanti eh, dari pihak yang peduli, yaitu pihak ketiga yang peduli, dan nanti ke warga yang membutuhkan itu biar katakanlah istilahnya itu tepat sasaran, tepat manfaat, kemudian tepat apa itu saatnya juga lah, ini yang saya kira kan yang mungkin nanti dikulik oleh kawan-kawan lewat Mas Wahyudi ini, dan saya yakin eh, ini tidak tidak topik atau materi ini tidak setiap eh, forum-forum atau katalah setiap kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, apalagi yang formal atau yang reguler itu eh, materi ini ada. Ini belum tentu ada. Dan saya kira nanti akan Mas Wahyudi akan menjabarkan lebih tuntas sebagai bahan untuk diskusi kita. Saya kira ini beliaunya sudah bergabung. Saya kira tinggal nanti kita tunggu seperti apa yang akan disampaikan oleh Mas Wahyudi. Untuk sementara itu dulu Pak Dekoco, karena beliaunya sudah bergabung. Oke, terima kasih. Ini sudah bergabung Mas Yuk. Kita tunggu untuk apa aktif kameranya sambil menunggu wajah gantengnya. Sudah berapa puluh tahun saya nggak ketemu ini sama Mas Yuk. Pagi Mas Yuk, apa kabar? Pagi, aduh mohon izin ada disconnect ini, Mas Suryo, rekan-rekan Oke, pengemudi. siap. Wah, sekarang aktivitasnya di apa? Di Ini ini tarung-tarung ini. ini semalam saya ikut ada Zoom meeting Mas, untuk terkait One Pride, jadi itunya masih Oke, backgroundnya siap. masih background One Pride. Oke, Mas Yu, ini Iya, kita sudah memulai obrolan-obrolan kita. iya, iya. Mungkin kita pengen mendapatkan apa semacam gambaran lah, informasi. Mm-mm. Kawan-kawan ini kan mungkin banyak yang kemudian ada kesempatan untuk kemudian melihat ada perusahaan nih di dekat desa gitu kan. Kemudian berharap CSR, tapi mungkin ada kesulitan untuk mengakses CSR, tidak tahu caranya, atau mungkin apa dari perusahaan yang bersangkutan mungkin merasa bahwa oh kita sudah CSR-nya sudah kita apa sampaikan ke Pemda umpamanya dan seterusnya. Nah mungkin pada kesempatan kali ini masih bisa sharing apa ke kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang bergabung di Ngobrol Desa ini rata-rata adalah kawan-kawan tenaga pendamping profesional dari teman-teman Kementerian Desa, beberapa juga teman-teman aktivis di desa dan juga ada apa perangkat desa yang apa yang bergabung dalam forum-forum kita. Dan acara ini kita tayangkan live-nya di channel TV Desa dan nanti kita akan ada apa proses editing yang akan ditayangkan di channel Desa Merdeka. Silakan Mas Yuk mungkin bisa memberikan gambaran atau pengantar supaya kawan-kawan jadi terbuka. Oh ternyata harus seperti ini karena kawan-kawan masih ini kawan lama kita yang sudah pernah kita undang di forum kita dan beliau memang expert urusan CSR ini karena dulu sekjen dan sekarang sudah masuk di Dewan Penasehat. Monggo Mas Yuk. Iya, matur nuwun, Mas Koco, rekan-rekan semua dari penggiat desa ya. Ini saya kalau udah bicara desa sebenarnya
semangat ya untuk diskusi, karena saya juga mungkin sama Mas Koco dan kawan-kawan juga berasal dari desa juga ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan terima kasih ke eh, Mas Koco memberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi, apa namanya, bersilaturahim dengan stakeholder dari desa ya, dari organisasi desa. Eh, saya seperti tadi disampaikan oleh Mas Koco memang hampir 10 tahun ya itu bareng bersama-sama forum CSR di nasional ya. Waktu itu kebetulan 5 tahun yang lalu saya ditunjuk sebagai sekjen mendampingi Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi yang sekarang sudah purna juga ya, berbarengan dengan saya. Kemudian diminta untuk menjadi pengawas Dewan Pengawas di Forum CSR saat ini. Kebetulan juga yang menjadi ketuanya juga kader kita yang kita tunjuk, yang kita tempatkan untuk menggantikan kita di sana ya. Jadi kalau kemungkinan nanti ada kolaborasi dengan Forum CSR Nasional, saya kira itu bukan sesuatu yang sulit ya, karena itu mereka semua adalah eh, kita semua gitu ya. Eh, Bapak-bapak yang saya hormati, eh, sebenarnya saya dulu pernah mengisi acara di forum ini dulu ya, pertama kali kan terkait dengan CSR. Ada beberapa juga yang ingin diskusi lebih lanjut. Saya kebetulan on off karena sering keluar kota dan lain sebagainya. Jadi CSR itu sebetulnya ke istilah lain dari tanggung jawab sosial ya. Kalau bahasa bahasa apa namanya? Bahasa Indonesianya atau corporate social responsibility. Itu filosofinya bahwa perusahaan itu memiliki perusahaan dimanapun berada itu memiliki satu tanggung jawab sosial untuk bisa berkontribusi atau sharing eh, pendapatan ya, sharing keuntungan dengan masyarakat ya, masyarakat sekitar. Ada dua konsep ya. Konsep yang pertama itu konsep yang dulu yang konvensional itu menganggap bahwa eh, CSR itu implementasi CSR itu bagian dari ya semacam sumbangan lah gitulah ya cuma-cuma lah untuk masyarakat ya. Tapi ada lain yang punya pemikiran atau punya pendapat atau punya filosofi bahwa ya, CSR itu adalah bagian dari strategi perusahaan, bagian dari strategi investasi perusahaan, ya. Bukan bukan sedekah, bukan sekedarnya, tapi memang itu merupakan bagian strategi dari perusahaan. Strategi apa? Strategi untuk keberlanjutan, itu sustainability, ya. Karena perusahaan itu kalau cuma sekedar profit cari untung tapi tidak sustain ya percuma ya ngapain gitu kan. Ya, yang dicari oleh perusahaan itu adalah sustain ya untung kemudian berlanjut seterusnya kalau perlu ila yaumil qiyamah kan begitu. Nah, pertanyaannya itu adalah bahwa untuk sustain itu ya pertama dia harus menghidupkan atau menggairahkan atau memberdayakan masyarakat sekitar karena tidak ada suatu perusahaan yang hidup yang bertumbuh di lingkungan yang tidak makmur, yang tidak sejahtera, yang tidak sehat. Nah, itu yang pertama. Kemudian di dalam banyak kasus bahwa masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang merasa apa namanya tertolong atau ditolong atau dibantu atau merasa bahwa perusahaan itu memberikan manfaat benefit bagi rakyat itu mereka yang akan turut membantu sebagai buffer kalau terjadi misalnya kondisi-kondisi yang tidak bagus yang tidak kondusif ya.
Di banyak kasus seperti dulu ada banyak perusahaan-perusahaan di era zaman krisis 98 misalnya kan, itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian digarong lah istilahnya di kayak kemarin sempat ya di di apa namanya tuh oleh masyarakat itu. Tapi ya karena merasa di sana masyarakatnya terbantu, kemudian terdukung bahwa perusahaan itu misalnya banyak memberikan manfaat untuk sekitar, itu secara sukarela tanpa aba-aba, kemudian masyarakat sekitar itu membackup, mendukung, melindungi dari perusuh-perusuh itu. Nah, itu yang hal yang simpel gitu ya. Jadi artinya bahwa CSR itu adalah investasi. Investasi itu kan sesuatu yang terkait dengan keberlanjutan dari perusahaan gitu loh. Bahwa tidak hanya sekedar aspek keuangan yang menentukan keberlanjutan perusahaan, tapi juga dukungan dari masyarakat sekitar dan lingkungan. Makanya di situ ada istilah planet, kemudian people dan apa namanya profit ya. Untung iya, masyarakat terbantu. Kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa bumi jadi terlindungi atau terjaga. Itu 3P yang menjadi prinsip dari CSR. Nah, CSR ini mungkin juga harus Bapak-bapak ketahui itu sifatnya memang benar-benar menjadi satu domainnya perusahaan. Ya, artinya setiap menjelang akhir tahun itu biasanya mereka akan melakukan rapat umum pemegang saham. Di dalam rapat umum pemegang saham itu akan ditentukan misalnya porsi sebetulnya CSR-nya kita berapa untuk dialokasikan di tahun depan gitu loh. Jadi karena CSR itu merupakan bagian dari strategi. Jadi apakah tahun depan kita akan banyak fokus di isu pendidikan, isu kesehatan, atau isu pemberdayaan ekonomi, atau infrastruktur dan lain sebagainya, itu dibahas di awal sebenarnya oleh perusahaan itu yang teman-teman kadang nggak tahu ya. Nah, kalau misalnya kita dengan masuknya misalnya proposal-proposal atau komunikasi awal itu bisa jadi usulan-usulan dari kita, inputan-inputan dari kita itu bisa dimasukkan di dalam anggaran itu gitu. Bahwa kemarin saya mendapatkan proposal atau memasukkan dari Pak Panudi atau dari Pak Basar atau dan siap lain sebagainya lah untuk misalnya program rumah tidak layak huni atau misal program pengembangan desa wisata dan lain sebagainya itu oleh mereka itu akan dimasukkan di dalam rencana tahunan untuk program CSR gitu loh. Nah, ini yang jadi yang pertama itu bahwa program CSR itu tidak sama seperti misalnya sponsor ya, yang itu setiap saat ya atau program sekretaris perusahaan itu tidak ya, tapi itu memang sebuah program yang sifatnya khusus dan terencana dengan baik. Bahkan di banyak perusahaan besar, program CSR itu sebelumnya dilakukan social mapping, Pak Mas Koco. Jadi memastikan bahwa program CSR itu benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan memang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Itu bukan model kayak zaman-zaman kemarin yang disalahgunakan. Jadi CSR itu sebetulnya ditutup-tutupi untuk kegiatan-kegiatan nyogok sana nyogok sini, bukan gitu loh. Tapi memang masyarakat di sini itu sebetulnya mereka butuh apa sih gitu loh. Itu mereka melakukan social mapping oleh lembaga independen gitu loh. Oh, ternyata mereka butuh ini, oh mereka butuh ini dan sebagainya. Dari situ mereka muncul satu program. Jadi program yang sifatnya bottom up. Nah, nah jadi itu yang kemudian CSR itu sifatnya zonasi ya. Zonasi itu artinya apa? Itu ada ring satu, ring 2, ring 3. Misalnya contohnya, saya nggak tahu misalnya contohnya di daerah Cirebon lah, Indramayu lah. Indramayu itu untuk Pertamina, Balongan itu masuk zona satu gitu loh. Nah, zona 2 itu zona 2 itu saluran pipa daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang dilalui oleh pipa Pertamina itu masuk zona zona 2. Artinya walaupun jauh secara lokasi, secara geografis, tapi karena itu kemudian dilewati oleh saluran distribusi ya, itu masuk zona 2. Kemudian ada zona 3 lebih jauh dari situ lagi. Kemudian kantor pusat. Nah, jadi
Nah ini yang mungkin antara satu kelebihan, satu kekurangan. Kelebihannya dengan sistem zonasi itu adalah kita tidak membiarkan daerah terdekat kita itu kelaparan, sementara kita membantu yang jauh-jauh. Ya kan nggak adil kan, yang kena dampak itu orang terdekat, tapi kemudian malah pembagian-pembagian program-program CSR itu diberikan kepada yang jauh-jauh hanya karena misalnya kedekatan dengan direksi atau komisaris. Itu jangan juga gitu loh. Itu boleh bantu daerah lain, boleh bantu kawasan lain, tapi benerin dulu kawasan sendiri. Nah itu pasti semua begitu. Nah, kemudian ini dampak jeleknya, bukan sisi jeleknya ya, artinya kadang-kadang begini, di satu sisi ada daerah yang memang banyak banget tuh perusahaan bagus-bagus. Kayak misalnya di kawasan industri itu kan banyak nih kawasan industri misalnya di Cilegon itu banyak banget potensi sumber CSR. Nah, numpuk di situ sementara daerah-daerah di Lebak ya, daerah-daerah di mana-mana yang sebetulnya juga adalah kawasan tertinggal dan berada di daerah kabupaten Banten yaitu sering terabaikan. Nah, ini saya kira satu sisinya bagus, sisi lainnya kurang bagus, tapi ujung-ujungnya bahwa selagi masih di dalam zonasi yang ada di zonasi satu, zonasi 2, zonasi 3 ya itu bisa kita upayakan, bisa kita ikhtiarkan. Kecuali kalau nanti sifatnya yang nasional, ya seperti program acara apa kegiatan kebencanaan. Nah, itu kalau sudah sifatnya nasional, nah itu semua perusahaan dari berbagai daerah itu bisa kemudian memberikan satu bantuan. Itu jadi apa namanya Mas Koco, jadi terkait dengan CSR. Kemudian ada lagi ini apa namanya CSR ini juga jangan teman-teman juga harus juga tahu itu mereka tuh punya tanggung jawab untuk menyalurkan. Kemudian khususnya BUMN ya, perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, itu bagian dari kinerja mereka. Itu loh. Jadi kalau seandainya perusahaannya bagus, profitnya bagus, tapi komitmen terhadap target CSR-nya itu tidak terpenuhi, itu menjadi catatan dari BPKP atau BPK. Ya. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa di setiap menjelang akhir tahun di dalam RKAP akan ditentukan penyaluran 1 miliar untuk setahun ke depan misalnya. Ya. Tapi kalau ternyata dalam tahun ke depan itu penyalurannya baru mencapai 800, 750, itu jadi catatan. Dan kalau perusahaan-perusahaan swasta besar kayak pertambangan itu tuh mengurangi grade-nya nanti dalam penilaian apa namanya grade hijau, kemudian kuning atau bahkan merah, atau emas. Itu menentukan salah satu juga yang menentukan. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya keinginan untuk penyaluran itu tidak hanya dari sisi penerima, tapi juga dari perusahaan. Kan itu adalah bentuk dari sebuah target yang harus diberikan, yang telah ditentukan oleh dianya sendiri, kemudian di-ACC oleh perusahaan, oleh negara, sorry. Nah, cuma persoalannya itu jangan sampai juga dana CSR itu selain tepat kuantitas atau penyaluran harus tepat alokasi. Dia dituntut terus memiliki partner yang terpercaya gitu loh. Jadi kayak misalnya lembaga keuangan itu kan ada kewajiban menyalurkan pinjaman atau pembiayaan, tapi kewajiban untuk bisa mengoleh kembali kalau yang perusahaannya. Jadi tidak hanya menyalurkan tapi juga mengembalikan dana itu bisa biar bergulir. Tapi kalau untuk yang CSR dia harus menemukan satu partner yang memang partner itu bisa dipercaya. Karena banyak kejadian disuruh bangun jembatan, ditransfer uangnya, jembatannya di tengah sungai udah nggak jalan lagi karena yang setengahnya lagi udah dicolong sama orang-orang nggak bertanggung jawab. Nah, ini harus dia kalau seandainya tampak ada ragu atau wait and see dan lain sebagainya itu sebetulnya dalam rangka ingin memastikan bahwa ini kawan kita ini yang diberikan kepercayaan itu benar-benar bisa menjalankan apa enggak atau termasuk dalam reportingnya karena bagi perusahaan itu reporting kegiatan dan sebagainya itu adalah penting dan perlu. Tuh, itu juga sisi lain yang tentang CSR dan
Yang terakhir itu kecenderungan memang CSR ini ya lebih banyak sekarang itu cenderung ke akan ada yang sifatnya charity, ada yang sifatnya empowering ya. Charity itu ya bangun masjid, bangun jembatan, bangun infrastruktur di luar yang telah digarap oleh pemerintah ya kan. Nah, kemudian yang sifatnya empowering yang memberdayakan karena mereka prinsip mereka sekarang itu kalau bisa sih jangan cuma dikasih ikan tapi kasihlah pancing. Nah, misalnya seperti program-program pengembangan desa ya kayak seperti apa namanya pengembangan desa wisata ya kan infrastrukturnya lah kemudian modal untuk usahanya lah atau untuk misalnya pembangunan kawasan dan lain sebagainya yang itu bisa menghasilkan apa namanya pemasukan bagi desa apapun itu yang sifatnya sustain dan berkelanjutan ya itu mereka lebih suka itu. Nah, tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat bantuan apa namanya untuk alat-alat eh, produksi ya kan pemasaran pelatihan dan lain sebagainya itu mereka suka itu ketimbang yang sifatnya hanya sekedar eh, langsung langsung pakai atau langsung habis. Nah, ini challenge bagi teman-teman nih di desa nih, karena itu sebetulnya peluang. Nah, apa yang bisa dilakukan sekarang oleh teman-teman? Yang pertama, coba dilihat aja di desa atau kecamatan terdekat itu ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang cukup besar? Itu lihat, coba diperhatikan. Nah, misalnya entah itu perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN nasional. Ya, jadi tidak hanya BUMN, yang swasta-swasta yang besar, seperti misalnya apa namanya kalau di Cilegon tuh ada banyak tuh ada selain Krakatau Steel kan juga ada apa tuh ada banyak kalau di sana ya saya sampai saking banyak saya sampai nggak hafal tuh yang punya Pak Prayogo Pangestu juga ada ya kan. Eh, itu nah di data itu dari situ kemudian lakukan nanti komunikasi lah. Jadi siapa NGO-nya atau penggiat-penggiat desanya itu bikinkan proposal, proposal terkait dengan tetap latar belakang program yang akan kita bentuk atau kita bangun atau kita kembangkan. Kemudian tujuannya apa, ya kemudian nanti ringkup pekerjaannya apa, butuh biaya berapa, ya kan? Kemudian kalau perlu sudah kalau sifatnya infrastruktur desainnya seperti apa, ya kan, konsepnya seperti apa. Nah, pihak-pihak terkaitnya siapa aja dan jangan lupa dapatkan dukungan eh, persetujuan dari lurah, RT RW setempat, kalau perlu dengan bupati dan lain sebagainya. Intinya bahwa memastikan bahwa ini program dikelola orang yang benar, programnya juga jelas, terukur, kemudian didukung oleh pemerintah atau aparatur setempat, bukan bukan kelompok-kelompok yang gak jelas, ya kan? Syukur-syukur ada dokumentasinya, ya. Dan akan lebih baik lagi kalau itu sifatnya pengembangan, ya. Memang nggak ada masalah juga kalau mau membangun sendiri asal bisa meyakinkan. Tapi akan lebih baik lagi kalau itu sifatnya pengembangan, ya. Dulu dengan seadanya dengan modal segini itu bisa mendatangkan misalnya apa pengunjung setahun ada 1.000 orang. Nah, dengan harapan kami dengan penambahan fasilitas infrastruktur eh, dan lain sebagainya, penguatan jalan dan lain sebagainya, itu target kami itu bisa pengunjung menaik menjadi 2 atau 3 kali lipat sekian dengan target pendapatan bagi desa sekian dengan penerima manfaat sekian orang dan lain sebagainya. Nah satu lagi CSR itu sangat concern terhadap program-program yang itu beneficiary-nya banyak, Pak. Semakin banyak pihak-pihak terlibat, semakin banyak keluarga-keluarga di desa itu kemudian mendapatkan benefit itu akan semakin bagus. Tapi CSR tidak menyasar perorangan. Tidak ada menyasar yang disasar itu adalah komunitas atau masyarakat. Ya, saya kira itu mungkin untuk awal Mas Koco, mudah-mudahan Oke, bisa diterima oleh teman-teman semua. Monggo. oke, makasih Mas Iyo. Jadi beberapa yang saya coba catat tentang bagaimana konsep 3P ya, Planet, People, Profit, kalau nggak salah tadi. Iya.
Kemudian tentang ada forum CSR. Forum CSR ini menurut saya menjadi bagian menarik yang perlu kita berkolaborasi karena CSR ini mempunyai target tentang bagaimana tepat alokasi, artinya tepat sasaran, kemudian tepat anggaran, artinya secara anggaran dari perusahaan itu kemudian memang bisa terpenuhi dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian ada catatan lain adalah tentang bagaimana membangun relasi dan kemudian CSR ini harus dipahami ada dua tentang charity dan empowering. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita apa mempersiapkan diri melakukan inventarisasi kira-kira di wilayah kita itu apa apa perusahaan-perusahaan apa yang mungkin punya potensi CSR untuk kemudian apa termanfaatkan ke daerah dampingan kita yang kemudian sesuai dengan konsep dari perusahaan itu sendiri. Mas Yuk, mungkin sebelum saya berikan kesempatan ke kawan-kawan ini tentang adanya forum CSR daerah, eh, apakah mereka membuka ruang untuk kemudian kawan-kawan ini berkomunikasi, berkoordinasi, atau mungkin dalam rapat-rapat rapat-rapat pembahasan mungkin ya rencana 2026 ini forum CSR daerah itu akan mengagendakan apa dan kemudian melibatkan para pihak untuk terlibat memberikan saran masukan atau mungkin dengan digitalisasi saat ini mungkin malah justru juga teman-teman dari forum CSR daerah kemudian ada semacam forum apa calling paper atau membuka ruang teman-teman mengajukan ide gagasan proposal sehingga menjadi bahan diskusi untuk mereka itu satu tentang forum CSR daerah. Yang kedua ini kebetulan kami dari RPDN Mas Yu, Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara dan kita juga memiliki komunitas uh, bisnis dalam hal ini adalah Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Kita sedang mencoba untuk bagaimana melakukan empowering terhadap koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia dalam jangkauan kita dan kemarin kita juga sudah melakukan kegiatan ekspert desa, kita keliling ke koperasi-koperasi desa percontohan. Alhamdulillah Jawa sudah separuh kita keliling, kemudian kita ini akan berlanjut keliling ke separuh berikutnya. Pertanyaan saya masih, mungkin nggak kami dari RPDN atau kami dari Koperasi Komunitas Desa Indonesia membangun sinergi positif, sinergi yang kemudian bisa memberikan input, saran, masukan atau bahkan bisa membantu melakukan eksekusi dalam konteks program CSR BUMN mungkin atau CSR dari perusahaan-perusahaan besar. Dalam hal ini fokus pada kepentingan-kepentingan agenda kawan-kawan di desa-desa. Kira-kira mungkin dua pertanyaan itu Mas Yuk dan setelah ini kita berikan kesempatan kawan-kawan yang tertarik untuk menyampaikan pandangan-pandangannya termasuk kemarin kita juga menangkap ada satu kondisi yang kawan-kawan di daerah yang ada industri besarnya ternyata tidak punya kemampuan untuk mengakses informasi tentang CSR dari industri itu dan seterusnya. Kira-kira dan mungkin secara spesifik kalau yang terakhir tadi ini mungkin sebagai gambaran Mas Yuk, industri itu masuk dalam rangkaian program strategis nasional. Jadi kawan-kawan ini merasa di sini ada program strategis nasional, tapi kok kami tidak mendapatkan dampak apapun. Nah, mungkin itu Mas Yuk. Jadi ada tiga hal tadi tentang forum CSR daerah, kemudian potensi kita bisa berkolaborasi. Yang ketiga tentang proyek strategis nasional. Apakah ada CSR-nya juga di sana dan apakah memang
harus semuanya tersentral karena ada N-nya di situ, ada nasionalnya, maka kawan-kawan itu menjadi sulit menjangkau dan seterusnya. Silakan, Mas. Terima kasih apa namanya Mas Koco. Jadi ada beberapa pertanyaan nih ya. Jadi gini, CSR pusat itu kan itu variasinya di bawah saat ini di bawah Kementerian Sosial ya, itu ada di Jakarta. Nah, nanti ada ketuanya, ada ketua umumnya Mas Mahir, nanti ada PIC-nya yang sehari itu nanti ada saya kasih nomor kontaknya ya Mas Maman itu kalau perlu data-data atau apa bisa apa namanya ketemu dengan Mas Maman. Nah, tadi ada istilahnya apa namanya? Ada CSR pusat, nasional, ada yang kabupaten. Ya, yang provinsi, sorry. Nah, kita ini memang secara koordinasi itu dengan CSR provinsi. Jadi di provinsi-provinsi kita tidak sampai masuk ke kabupaten kota karena apa? Karena CSR di kabupaten kota itu apa namanya SK-nya itu yang mengeluarkan adalah CSR daerah ya provinsi ya eh, apa dikukuhkan oleh Pak Bupati wali kota biasanya begitu. Ada yang sudah lengkap sampai ke level kabupaten kota, ada yang masih pada level provinsi. Karena apa? Memang karena sebetulnya forum CS1 sifatnya koordinasi ya. Dia tidak melakukan pooling fund dari dana-dana perusahaan, dia tarik, dia himpun, dia salurkan. Tidak seperti itu. Karena memang filosofi CSR sendiri kan korporat. Jadi jangan sampai begini, tujuannya untuk mengibarkan bendera perusahaan, tapi karena ada pihak ketiga, ya, kemudian malah yang berkibar malah bendera forumnya ya jangan begitu juga gitu loh. Jadi kita lebih ke arah koordinasi program, sinkronisasi program, kemudian memberikan masukan-masukan program kalau memang diminta atau diperlukan gitu kan, dan mengakseskan misalnya dengan pihak-pihak atau segenap pihak terkait. Saya kira itu tugasnya dari forum CSR. Lalu kemudian kalau tanya gimana caranya, nah ini sini tadi ada, itu ada kalau misalnya meminta desa-desa atau penggiat-penggiat desa itu kemudian untuk datang langsung, itu sebetulnya nanti mungkin langkah yang paling tepat itu dalam pandangan saya itu ya kalau memang ada koperasi merah putih, sorry, koperasi komunitas desa ya, itu mungkin itu sifatnya nasional mas. Nasional, Mas. Nah, Koperasi kalau sifatnya Komunitas Desa. nasional, Ya. kapan nanti itu bisa aja nanti berkoordinasi silaturahim dengan CSR, ya CSR di nasional dulu. Nah, dari situ nanti mungkin hal yang kita perlu sampai yang kita perlukan itu adalah eh, minta data dari provinsi CSR provinsi. Nah, nanti yang penting data dulu dikumpulkan, ada CSR provinsi, kontak personnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga sambil paralel juga mempersilahkan kepada rekan-rekan teman-teman yang punya program-program yang menarik, yang bagus, yang sesuai yang tadi saya sampaikan tuh coba dihimpun aja dulu gitu kan. Nah, mungkin dari sekian banyak program-program atau proposal-proposal yang diajukan kita harus seleksi atau selektif. Kira-kira mana yang sudah advance dulu. Jadi jangan kita prioritaskan itu sifatnya advance gitu ya. Dari yang sudah berjalan kita naikin. Nah, kalau sudah kemudian nanti hasilnya kita sudah punya rekam jejak yang bagus bahwa mitra-mitra kita itu ketika diberikan apa namanya kesempatan untuk memanfaatkan dana CSR itu berjalan dengan baik, dengan bagus, itu akan nanti lebih mudah karena kita sudah dianggap memiliki rekam jejak yang baik. Nah, kita sebagai partner yang sudah terbukti ya, tinggal oh di desa ini sudah berjalan bagus ya, kemudian nanti di desa-desa atau di wilayah-wilayah berikutnya. Nah, itu saya kira itu. Termasuk sebetulnya kan kalau di kabupaten kota itu kan ada BPD ya, Bank Pembangunan Daerah itu juga ada dana yang semestinya bisa dilaksanakan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kita itu. Oke. Oke. Oke, kawan-kawan silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan,
Di sini udah ada Mas Panudi, ini ada Caiteng juga. Jadi Mas Yuk, Nggih, forum ngobrol desa ini adalah salah satu agenda dari kegiatan dari relawan pemberdayaan desa Nusantara. Jadi kalau ibarat kata gini, kalau mau bicara tentang keorganisasian, keormasan atau jaringan apa civil society-nya kita ada relawan pemberdayaan desa Nusantara. Kemudian kalau bicara bahwa ada agenda-agenda yang apa sifatnya ada bisnisnya, itu kami menggunakan Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia atau nama yang kita publish itu adalah Kode Indonesia. Ini sudah ada yang resen dari Muhammad Hasrudin. Mas Paludi sama Caiton akan memberikan respon dulu sebelum saya berikan ke Muhammad Nasruddin. Silakan. Ya, ya, terima kasih Pak Dekoco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Iyuk Wahyudi. Salam kenal. ya, Saya di di EPDN selaku koordinator atau ya koordinator chapter pendamping. Kemudian kami kebetulan juga tenaga pendamping profesional yang ditempatkan di Sukoharjo. Ya, tadi ada sudah jelaskan banyak sekali. Ini kan yang sebenarnya desa-desa itu, Pak Iyu, satu rata-rata sudah punya program, apalagi desa itu kan sudah ada RPJM desa yang rentannya adalah sekarang 8 tahun, karena sesuai dengan periode. Kemudian per, per tahun juga ada RKPDes, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dan itu pasti dijabarkan lebih detail lagi sampai nanti APBDes. Nah ini harapan kami tadi biar nanti nyambung bahwa ternyata CSR itu juga juga jauh-jauh sebelumnya itu sudah direncanakan secara matang. Nah ini lagi-lagi saya kira akan bagaimana mengintegrasikan ini yang mengintegrasikan antara program. Kalau ini kami ngomong program desa dulu aja lah, tidak program kabupaten, program desa dengan CSR nanti yang akan biar nanti match tadi yang biar eh, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat yang lain-lainnya tadi. Nah ini yang harapan kami kan itu biar nah ini kira-kira ketika kami biar nanti bisa mengkomunikasikan, memediasi atau mengkomunikasikan tadi kalau di masing-masing daerah ada forum CSR daerah itu kami juga belum tahu di tempat kami itu sekretariatnya di mana di Sukoharjo. Biar nanti ke match karena di di masing-masing desa itu sudah ada eh, programnya RPJM desanya. Nah ini kira-kira nanti seperti apa biar nanti kolaborasinya itu tadi kan jelas bahwa CSR ini tidak hanya ini investasi juga investasi bagi tidak hanya katakanlah yang pemberi dan penerima pemberi pun nanti akan menjadikan investasi keberlanjutan keamanan dan lain-lain tapi juga dari banyak penerima itu juga eh, mendapatkan bahwa ini ternyata respect lah. Nah, ini biar nanti tepat biar tepat-tepat itu kan harapan kami juga nanti bisa ngeling karena ini kan saatnya kalau di desa ini saatnya proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahunan ini. Nah ini harapan kami nanti eh, seperti apa? Apakah ada nanti masing-masing kabupaten kalau ada by name by address-nya atau apa itu nomor kontaknya? Saya kira ini lebih menarik. Kemudian yang kedua eh, batasan-batasan perusahaan atau pihak tiga itu yang eh, apa berkewajiban untuk memberikan CSR itu seperti apa? Jangan sampai eh, tahunya paling Bank Jateng. Tapi apakah perusahaan-perusahaan yang bukan BUMN atau BUMD itu juga ada kewajiban memberikan CSR. Nah, ini batas-batasannya seperti apa perusahaan-perusahaan itu? Kalau tadi ada ring 1, ring 2 atau ya istilah saya ring lah, ring 1, ring 2 atau istilahnya tadi Yona 1, Yona 2, Yona 3 lah. Nah, ini kan biar nanti juga eh, tidak ada kesan yang mendapatkan CSR itu kalau punya hubungan orang dalam.
Nah, itu pun kami juga tidak memungkiri kalau ada komunikasi dari pihak komunikasi dan apa ya komunikasi keeratan. Kalau itu istilahnya tadi tepat sasaran, tepat manfaat, saya kira nggak masalah. Masalah dekat atau tidak, tapi yang jelas tadi ada Yuna 1, Yuna 2, Yuna 3 ini yang harapan kami biar itu betul-betul tadi sinergis ada dari pemerintah daerah yang sesuai kewenangan daerah, ada dari pemerintah desa, itu yang kewenangan desa, kemudian ada dari CSR, sehingga nanti tadi Mas dicontohkan kaitannya dengan tadi wisata tadi, sehingga nanti bagi perannya itu lebih jelas dan lebih cetha itu Pak Wahyudi. Ini harapan kami seperti itu Pak Wahyudi. Saya kira itu dulu Pak Dikoco. Terima kasih. Oke, silakan Mas Caitong mau menambahkan dulu atau ke Mas Muhammad Asrudin. Silakan Caitong. Lanjut dulu Pak De. Oke, Mas Nasrudin silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya posisi tenaga pendamping di Sulawesi Tenggara Pak, di Kabupaten Buna, tepat khususnya. Sangat menarik ini masukannya terkait masalah pembahasan CSR, karena berkiblat kalau posisi daerah-daerah pertambangan itu Sulawesi Tenggara ini sangat memungkinkan begitu menurut saya. Hanya mungkin yang menjadi pertanyaan saya, apakah daerah pemanfaatan CSR ini, terlebih misalnya untuk di Sulawesi Tenggara ini, apakah mencakup untuk seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, atau khusus memang lokasi di tempat dilaksanakannya areal pertambangan, Pak? Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait misalnya dukungan CSR terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di daerah, baik itu di kabupaten ataupun di provinsi, ini belum pernah ada sinergisitas, baik itu yang menunjang untuk dukungan untuk RPJMD ataupun RPJMDes. Nah, ini jarang-jarang untuk terlihat, karena rata-rata di papan profil untuk papan proyek terlebih itu hanya mengatakan DAK, DAU. Nah, jarang saya mendapatkan temuan-temuan bahwa ada CSR dari kegiatan pertambangan ataupun kegiatan yang bersumber dari BUMN melalui CSR-nya ini untuk masuk di daerah-daerah kami, Pak. Nah, kemudian mohon mungkin petunjuknya, apakah memang kalau bisa kami juga mengajukan untuk CSR ini, langkah-langkahnya seperti bagaimana, apa membuat proposal, tujuannya kemana. Ini mungkin informasi-informasi yang bisa kita kerjakan untuk membangun perencanaan-perencanaan di desa yang lebih terarah dan lebih mandiri. Kayak gitu mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Oke. Mas Yu. Mungkin bisa langsung diberikan respon. Satu tadi Mas Paludi tentang bagaimana sinergi atau apa kolaborasi ya antara rencana program desa, mungkin kemudian kalau desa mendapatkan bayangan ruang untuk bisa mendapatkan dukungan CSR, mungkin dalam RKP desanya atau rencana pembangunan desanya sudah ada definitif nih, akan ada supporting sumber pembiayaan, karena desa itu sumber pembiayaannya ya salah satunya adalah bantuan-bantuan dari pihak lain seperti itu. Mungkin CSR salah satunya. Nah, yang tadi yang menarik adalah di daerah tambang. Ini memang secara perencanaan di kabupaten maupun di desa mungkin belum pernah ada satu catatan tentang partisipasi atau sumber pembiayaan dari CSR. Mungkin kira-kira gitu ya, Mas Hasrudin ya. Jadi, Iya, ya. nah kemudian berikutnya bagaimana nih tahapan prosesnya ketika kemudian kawan-kawan ingin mencoba mendapatkan ruang fiskal yang lain dari CSR. Ini menjadi menarik ini. Monggo Mas Iyo bisa diberikan responnya. Eh, saya dari belakang dulu ya, Mas Asrudin ya. Monggo. Dari nanti saya akan sharing ke
melalui Pak Koco contoh proposal simpel ya dari untuk pengajuan CSR. Kebetulan itu apa namanya, waktu itu di kampung saya di Cirebon itu mungkin ratusan tahun nggak ada akses jembatan sebetulnya jembatan gantung. Tapi lucu lah gitu kan, artinya sudah bertahun-tahun itu kita untuk ke nyebrang ke jalan nasional aja untuk ke kota kecamatan itu harus muter sampai 8 kilometer. Nah, sebetulnya kalau ada jembatan itu ya udah tinggal lewatan udah nyampe gitu lah. Nah, kita waktu itu ajuin proposal untuk jembatan. Waktu itu pertama gantung karena masih sifatnya perintis ya, sekarang sudah permanen. Itu ke teman-teman vertikal rescue ya, ke kawan-kawan di sana, Mas Teddy, dibiayain oleh organisasi CEO ya, komunitas CEO hampir sekitar 300-an atau 350 jutaan ya waktu itu. Jadi di situ itu ada nanti konsep proposalnya yang simple banget ya, tidak terlalu ribet, tapi juga straight to the point gitu loh, nggak cerita-cerita doang. Nanti saya kasih contoh biar di-sharing ke teman-teman. Nah, jadi caranya itu aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya memang eh, eh, juga langsung dengan Pak Panuti, CSR itu tidak sekedar urusan dalam orang dalam ya. Dalam orang dalam itu perspektif kita, oh kok hanya yang kenal aja ya kan. Tadi saya sampaikan bahwa program CSR itu juga ada pertanggungjawabannya. Kalau kita kemudian ngasih pada orang yang tahu-tahu ujuk-ujuk kenal langsung minta dan langsung dikasih, kita juga nggak tahu siapa-siapanya, ya yang akan babak belur intinya kita sendiri gitu loh. Ya kayak seperti Pak Panudi lah, ada orang datang kemudian pengen begini ini beneran nggak orangnya nih. Ada proses ngopi dulu, proses dialog dulu, nongkrong dulu, ajak dulu mereka ke lokasi, meyakinkan bahwa ya prospektus yang kita ajukan itu beneran gitu, bukan ya, apalagi di sini kan moral hazardnya banyak di kita ini. Moral hazard itu tidak hanya di karangan sampai ke level bawah, kita tahu sendiri kan gitu loh. Nah ini jadi artinya challenge kita bagi lembaga pendamping atau lembaga intermediasi seperti tadi koperasi itu adalah meyakinkan bahwa institusi kita dan orang-orang yang ada di kita itu bisa meraih kepercayaan kepada mereka. Itu yang silaturahim harus dilakukan dengan terlalu tidak juga kita terkesan harus enggak. Itu nanti ujung-ujungnya akan ke situ juga gitu loh. Nah, itu langkah yang harus kita lakukan ya. Zonasi itu bukan sifatnya geografis, Pak. Jadi memang desa kemudian kecamatan itu yang akan prioritas. Ya karena saya sampaikan jangan sampai kemudian perusahaan di challenge sama BPKP atau sama pemerintah SDM kalau di pertambangan ya, itu kenapa kamu bantu apa namanya, nah, daerah-daerah yang jauh-jauh sementara daerah sendiri yang terdekat kamu nggak bantu. Filosofinya sederhana dan memang masuk akal. Ketika orang bikin tambang, ya, kemudian keluar masuk kendaraan-kendaraan berat, bising, polusi dan lain sebagainya, yang terdampak kan orang-orang sekitar. Kalau karyawan digaji, dapat benefit wajar, dia memang karyawan. Kemudian pemegang saham juga begitu. Kemudian vendor-vendor juga begitu. Dia kena konsekuensi, tapi juga dapat kompensasi. Ini ada masyarakat yang dia nggak pernah dapat gaji, yang dia nggak pernah dapat tunjangan dari perusahaan, tapi dia cuma dapat bisingnya, cuma dapat polusinya. Nah makanya sebagai wujud kompensasi tanda petik ya, untuk mengurangi dosa-dosa perusahaan ketika membangun, ketika mengembangkan dan sebagainya, maka mereka berhak mendapatkan program CSR itu, gitu loh. Jadi kalau dibilang zonasi ya memang desa atau paling nggak kecamatan, paling jeleknya lagi kabupaten. Selama masih dalam satu kabupaten masih dimungkinkan, Pak, Mas. Kecamatan kalau sudah lewat kabupaten, lewat provinsi itu susah. Akan lebih bagus lagi kalau masih di dalam satu kecamatan. Lalu PT-nya sebesar mana? Sebenarnya Undang-Undang PT tidak menyebutkan itu, tapi ya
kita lihat ini aja lah gitu. Kalau perlu PT-nya masih PT-PT yang sifatnya perorangan, mereka masih berjibaku mencari apa namanya pendapatan sekitar bertahan hidup ya kita bicara tentang ya jangan terlalu mengharapkan ke yang level itu, tapi kita bagusnya kita mencari yang level-levelnya level swasta nasional yang memang kayak misalnya eh, apa namanya Karun Papan ya kan, kemudian misalnya perusahaan-perusahaan apa tuh Bogasari ya kan, kemudian perusahaan-perusahaan selain bank ya, perbankan-bankan juga ada itu alokasi itu Mas. Perbankan-perbankan yang di cabang-cabang itu ada alokasi. Walaupun mereka alokasi tidak terlalu besar, tapi itu ada alokasi itu. Bank Mandiri, Bank BRI, semua bank-bank itu juga ada di situ. Ya, yang bisa kita dapatkan, tapi tidak terlalu besar memang. Nah, ya. Nah, jadi itu ya, jadi zonasi. Jadi zonasi ya filosofinya memang masuk akal gitu. Nah, kemudian apa namanya? Terus saya sarankan juga nanti kalau teman-teman hendak memasukkan prospektus atau desa yang akan dibina atau diajukan, tadi saya sampaikan untuk tahap awal ini, cari yang sudah advance saja dulu. Sudah terbukti, sudah ada rekam jejak, ya. Ya kalau misalnya eh, kawasan wisata desa itu sudah bergulir, sudah banyak pendatang, terbukti ada pendatang, sudah terbukti ada cash flow. Nah, itu ingin mengembangkan gitu loh. Kurang fasilitas ini, kurang apa namanya tempat-tempat hiburan untuk anak-anak dan lain sebagainya, menargetkan sekian, itu akan lebih mudah. Setelah kenal, ya setelah kenal baik, ternyata yang dibiayain juga bagus, kita hasilnya juga bagus dan lain sebagainya, kita kemudian nanti mengajukan kalau perlu yang dari awal. Mas, saya punya punya lokasi-lokasi yang itu bagus kalau itu dikembangkan sebagai desa wisata baru, Mas. Feeling saya itu target penerimaan manfaat sekian, pendapatan sekian untuk desa. Nah, nanti jenengan bikin tuliskan aja nanti kawasannya kawasan misalnya eh, Semeru berdaya Semeru apalah. Terus nanti binaan PT jenengan. Nah, jadi ada kontribusinya juga. Jadi setiap kita mendapatkan bantuan itu di situ ada namanya korporasi itu dicantumkan. Kalau besar, kalau memang bantuannya besar dan mungkin cuma satu atau dua, cukup satu atau dua, boleh aja deh nama perusahaan itu kemudian dimasukkan dibagi sebagai bagian dari logonya itu kawasan. Nah, bisa seperti itu, ya. Itu sebagai kompensasi dan bagi mereka itu tujuan mereka itu. Jadi biar nanti kalau diliput oleh media dan lain sebagainya, oh ternyata misalnya PLN, oh, Pertamina, oh apa namanya Inalum dan lain sebagainya itu dia punya binaan. Kalau sudah cocok, Mas, itu ada program-program pameran-pameran, undangan-undangan ke Jakarta, kemana-kemana itu kita pasti dikawal, diajak, gitu loh. Jadi sebetulnya mereka tuh gini, kita hanya mengkonekkan antara dua pengantin, Mas Koco. Yang satu-satu yang sebenarnya mereka punya kemauan, keinginan dan punya duit, tapi mereka was-was nih. Nah, itu aja. Jadi mereka tuh kalau dia misalnya yang sering susah itu menjelang akhir tahun target alokasi belum terpenuhi, akhirnya kadang-kadang mereka ngadain acara-acara sendiri yang sebetulnya cuma ngabisin anggaran. Acara misalnya apa magang, acara bla 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 yang isinya kadang-kadang keluarga-keluarga karyawan saking mereka nggak ada, mereka alokasi itu tidak tercapai. Nah, ini kita harus paham dalam posisi begitu, paham posisinya bahwa mereka itu ada tanggung jawab untuk penyaluran, tanggung jawab sesuai dengan RKP, tapi itu juga harus ada pertanggungjawaban yang benar, harus ada hasil yang benar, ya. Nah, mereka perlu 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 mitra karena biasanya yang melaksanakan yang menjadi PIC program CSR itu ya orang-orang yang kadang-kadang bukan orang yang di orang-orang sosial kayak Mas Koco gitu loh, orang-orang teknik yang biasa ngurusin listrik harus ngurusin masyarakat itu juga kan juga nggak gampang gitu. Nah, ini yang jadi challenge kita, Mas. Jadi memang dari awal pasti agak agak susah, bisa mungkin setengah tahun, bisa 1 tahun
kemudian dekat, tapi harus intens. Tapi setelah dapat, wah kita ada enak gitu. Itu pengalaman saya sendiri seperti itu. Tapi ya dengan harapannya dengan dukungan nanti dari CSR bisa kita mintain rekomendasi misalnya dari untuk ke koperasi apa program apa itu dimintain rekomendasi dari forum CSR itu juga nanti bisa lah. Siapkan aja nanti proposalnya yang benar-benar terpilih dari sekian banyak kita uji coba dulu itu. Oke. Oke. Oke, ini menarik. Jadi saya harap nanti setelah ini Mas Yu saya bisa dibantu diperkenalkan dengan teman-teman Forum CSR Nasional. Jadi Iya, apa bisa membuka ruang komunikasi. Jadi kalau bahasanya orang dalam itu ya lebih pada ya kita bisa berkenalan itu menjadi bagian untuk membuka akses iya, supaya kemudian mereka jadi kenal kita. Artinya iya, kalau tidak ada yang apa yang tidak ada yang memulai untuk kita melakukan komunikasi kan akhirnya ya jadinya kesannya kita apa tidak menjadi bagian teman mereka ya agak susah juga untuk berkomunikasi. iya. Saya pikir itu satu catatan menarik. Mungkin yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan apa pertanyaan atau informasinya dan tadi saya menangkap bahwa ada satu hal bahwa nantinya ketika kita berkomunikasi dengan Forum CSR Nasional mungkin kita juga jadi apa tadi Mas Iyu juga sudah menyampaikan panduan bikin proposal sederhananya kayak apa sih? Jadi proposal itu nggak perlu banyak apa, nggak perlu jadi apa kumpulan cerita pendek, tapi proposal itu straight to the point bahwa oh ini begini, kemudian target akhirnya seperti ini, indikator suksesnya seperti apa dan seterusnya. Yang kemudian kita juga perlu tahu bahwa yang kita berikan proposal itu butuhnya apa informasi yang ingin disampaikan. Oke, sudah ada yang resen. Puan silahkan Puang ya. Atau Cak Itong mau menyampaikan dulu? Silakan sebelum ada dua ini, ada Puang, ada Irfan. Silakan Cak Itong. Lanjut dulu Pak De, lanjut dulu. Oke, silakan Puang, Puang ya. Silakan Puang open mic. Ada wajahnya. Bisa dibuka ini apa pemandangan ini. Silakan Puang. Halo, audionya belum keluar. Halo, Puang. Silakan bisa open mic. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Eh, Selamat pagi kawan-kawan semua yang saya lihat ini rata-rata penggiat desa ini dari berbagai kalangan nih. Perkenalkan saya Puang Suwardi, saat ini berlokasi di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara. Sangat menarik diskusi kita pagi hari ini. Ada beberapa tadi yang sempat ditanyakan dari beberapa teman-teman kami terkait dengan forum CSR itu sendiri. Sampai hari ini kami memang belum mendapatkan info terkait dengan di mana sih, apakah ada sekretariat di masing-masing kabupaten terkait dengan forum CSR ini, atau memang hanya di misalnya di kancah nasional yang ada. Terus yang kedua sangat menarik dengan terkait dengan proposal juga, karena di desa kami berada di ring satu di perusahaan yang dimana di desa kami itu terdapat sekitar kurang lebih 10 perusahaan. Tapi alur dan mekanisme terkait dengan penyampaian proposal dan penyampaian CSR itu terhadap desa, kami agak bingung juga seperti apa konsep mereka itu. Kemudian terkait dengan pengelolaannya juga, saya masih bertanya-tanya apakah CSR ini memang hanya diperuntukkan untuk orang tertentu atau lembaga tertentu tanpa melalui dari perencanaan desa yang disampaikan tadi dari Sultra juga, apakah masuk di dalam RPJMDes-nya desa atau RKPDes-nya desa.
sehingga muncul di APBDes-nya itu terdapat pendapatan lain-lain atau sejenisnya. Kemudian di desa kami juga ini gimana ya? Karena tidak ada sosialisasi secara menyeluruh terhadap perusahaan itu dengan pemerintah desa. Misalnya untuk kegiatan di 2026 itu sudah ada sosialisasi ke kami terkait dengan apa sih yang akan dilaksanakan perusahaan untuk di 2026 itu. Nah, itu kira-kira menyikapinya seperti apa ini, Bang Iuk ini, Bang Iuk seperti apa ini menyikapinya terkait itu? Karena yang berjalan saat ini, yang sudah berjalan itu beberapa CSR dikelola oleh orang-orang tertentu. Atau istilahnya penunjukan langsung seperti itu. Ya, mungkin itu seperti apa, Bang Yok, untuk menyikapinya terkait itu. Terima kasih. Salam kenal semuanya yang hadir di kesempatan pagi ini. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau direspons langsung atau kita berikan kesempatan satu lagi, Mas Yuk. Satu lagi aja, Mas. Oke, satu lagi. Satu lagi. Silakan Irfan, open mic. Silakan. Silakan Irfan. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Yuk, Kak. Saya dari saya Irfan dari Kabupaten Bantai, Sulawesi Selatan. Saya hanya mengusulkan saja di forum ini agar nanti kemudian Pak Koco kalau bisa juga menghadirkan narasumber dari forum CSR nasional. Itu harapan kami supaya agak lebih jelas ini sekaitan dengan CSR. Jadi kami di Bantai ini Pak Yuk, kami ini kan ada 4 desa yang kemudian menjadi kawasan industri Bantai yang biasa disingkat dengan KIBA. Awalnya 4 desa ini merupakan desa yang lahan pertanian, kemudian 5 tahun yang lalu itu disulap menjadi daerah industri. Jadi KIBA ini, kawasan industri Bantai ini ada kurang lebih 3 perusahaan asing, perusahaan dari China yang mendirikan smelter. Jadi bahan bakunya itu nikel yang didatangkan dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, itu yang kemudian diolah di Bantai, kemudian dijadikan baterai. Nah, ini kan seperti yang dikatakan tadi Pak Koco, smelter di Bantai ini kan menjadi program strategis nasional. Itu sudah berjalan pada saat pemerintahan Jokowi. Tapi sampai hari ini juga kami selaku pendamping desa di Kabupaten Bantai juga banyak mendengar dari keempat desa ini pada saat musyawarah di desa itu belum juga mendapatkan CSR dari perusahaan ini. Padahal perusahaan ini adalah perusahaan besar. Nah, itu yang menjadi problematika di desa. Padahal ini kan perusahaan besar. Apalagi di kondisi sekarang ini di kawasan industri Bantai ini kan mengalami gejolak Pak Yuk ya, mengalami gejolak karena beberapa karyawan tuh hampir 300 karyawan itu di PHK, sehingga ini banyak menimbulkan gejolak sehingga banyak demonstran yang akhir-akhir ini. Nah, ini kan sebagai bentuk tidak adanya keperhatian perusahaan terhadap kawasan-kawasan di desa itu. Itu yang pertama. Kemudian juga kami juga sudah melakukan advokasi sekaitan itu di tingkat kabupaten, sudah melakukan komunikasi di forum SKPD di kabupaten untuk bagaimana kemudian paling tidak adalah CSR-nya yang seperti disebutkan tadi Pak Iyo, baik dalam bentuk charity maupun dalam bentuk empowering. Nah, itu yang sepengetahuan kami di kabupaten ini memang informasi yang kami dapatkan di Kabupaten Bantai ini informasi itu bentuk CSR-nya di kabupaten itu kalau tidak salah ya perusahaan ini yang di kawasan industri ini membayarkan pajak listrik di skop kabupaten. Tapi kan itu dalam skop kabupaten. Yang kami inginkan adalah kemudian bagaimana kemudian CSR ini juga menyentuh kawasan-kawasan yang desa yang kemarin digusur ini.
Ini kan kasihan masyarakat kemarin yang digusur, lahan pertaniannya, kemudian dampak dari pabrik itu kan sangat luar biasa, Pak Yuk. Bukan saja di Bantaing, tapi di kabupaten-kabupaten tetangga juga sangat berdampak. Saya kira ini usulan kami juga untuk Pak Dekoco, Pak Itong maupun Pak Pamudi untuk bagaimana kemudian juga bisa menghadirkan forum CSR di tingkat nasional. Kami juga berharap juga kami juga akan di desa ini juga dengan penjelasan Pak Iku juga akan kami akan juga melakukan komunikasi ke forum CSR di kabupaten. Mudah-mudahan kami ya, kami akan menemui mereka dan menceritakan hal sebenarnya yang terjadi. Saya kira seperti itu Pak Dekoco, kami dari Bantai. Makasih. Oke, makasih. Jadi Irfan ya, mungkin Irfan telat bergabung. Jadi menghadirkan forum CSR nasional, Pak Mas Iyuk ini adalah Dewan anggota pengawas dari forum CSR nasional. Jadi kalau menghadirkan pengurus mungkin ya, tapi kalau menghadirkan kapasitas forum CSR nasional, Mas Iyo ini dulu sekjen dan sekarang menjadi dewan pengawas di forum CSR nasional. Jadi mungkin kalau bahasanya diminta menghadirkan tingkat nasional lah, ini udah pengawasnya ini di tingkat nasional, kira-kira seperti itu. Oke, silakan Mas Iyo dengan pertanyaan atau informasi yang tadi disampaikan dari Puang dan dari Irfan bisa diberikan responnya. Monggo Mas. Jadi kuncinya Mas itu pertama ya kita bicara pendamping desa atau tokoh desa lah yang idealnya kita akan menjadi lokomotif kemajuan inspirasi desa. Itu satu, proaktif ya. Ya kita nggak bisa dong misalnya yang punya duit datangin ke kita nawar-nawarin duit gitu kan. Karena selain mereka juga punya pekerjaan sendiri, kemudian yang kedua juga yang aktif mendekat ke sana yang tanda petik sering kita sebut orang dalam itu juga banyak. Nah ini yang jadi harus challenge kita. Jadi jangan kita cuma bisa mengeluh, kemudian meratap, mengkritik, tapi setelah kita evaluasi kita sendiri pasif. Itu nggak boleh kayak begitu. Dalam urusan apapun, saya kira urusan bisnis apalagi, ya. Jadi ini yang harus menjadi challenge bahwa ketika di situ ada perusahaan, kemudian dari informasi, tapi bagus juga nih. Kita mungkin bisa setahap lebih bagus ya karena kita mungkin bisa akan ada yang mengkonekkan lah. Tapi tidak ada yang mengkonekkan, tidak ada misalnya Mas Koco atau tidak ada saya atau tidak ada forum CSR. Memang ya yang harus kita lakukan adalah proaktif untuk kemudian mencari sumber-sumber peluang untuk bisa mendapatkan dana-dana pembangunan ya. Ini yang mungkin saya tetap ingatkan itu ya. Nanti saya coba ya untuk dari kabupaten kota itu akan cari kontak personnya. Tapi yang pasti proposal itu kita sudah harus siap ya, harus siap digojlok, harus siap di challenge sama yang punya duit. Jangan kita kemudian di challenge langsung kita meleto istilah bahasa Jawanya. Jangan. Ya kita memang ini proses untuk memulai itu nggak ada yang gampang nih. Mas Koco udah punya pengalaman lah. Untuk memulai sesuatu itu nggak ada yang gampang ya. Pasti ada challenge di situ. Kemudian tadi kayak prioritas ya, pembangunan program prioritas nasional itu mestinya harus dilibatkan masyarakat sekitar ya. Karena itu memang buffer pembangunan itu ya masyarakat sekitar, dukungan masyarakat sekitar. Nah, ini jangan sampai kemudian dari sekian banyak aktor-aktor atau tokoh-tokoh itu kita nyungsep di dalam, jangan, kita harus nongol di situ bahwa dan kelebihannya kebanyakan orang dalam itu hanya modal kedekatan. Nah kita harus tunjukkan bahwa kita mungkin belum dekat tapi kita udah punya
udah punya konsep yang jelas yang terukur gitu loh. Itu yang bisa ditawarkan, itu mereka pasti akan, itu pengalaman saya sendiri, mereka akan concern gitu. Semua orang itu kan bermula dari tidak kenal. Siapa yang tiba-tiba saya kenal dengan Mas Koco, tiba-tiba saya kenal dengan Pak Menteri Desa. Saya kebetulan dengan Pak Menteri Desa dan akses ring satunya beliau saat ini sangat dekat ya, karena kami bermitra dari sejak 5 atau 6 tahun yang lalu, sebab beliau di Komisi 8 dan lain sebagainya. Jadi artinya ya semua kita bermula dari tidak kenal. Siapa baru lahir kemudian kenal, kagak ada. Itu ada proses yang harus kita lalui. Nah ini yang konsep yang harus kita pahami itu ya. Kemudian yang kedua, dan jangan pendekatan ini ya, saya sarankan jangan pendekatan intimidasi. Anda orang kalau Anda tinggal di desa saya, Anda tidak memberi saya, jangan, itu orang itu pride-nya tuh akan defensif. Wah ini orang nih, lu siapa gaji juga kagak, kenapa lu? Nah, tapi harus konsepnya itu adalah ngerangkul dan bawa sesuatu, bawa program yang jelas, dan itu yang saya yakin yang lainnya jarang ada yang punya, kecuali yang sudah advance ya, sudah punya pengalaman, terus mereka ngajuin lagi. Itu ya, jangan ikut-ikutan kelompok-kelompok yang selalu bising. Oh, jangan, itu enggak produktif, mereka akan seperti itu aja terus gitu loh. Jadi kita kolaborasi, kita merangkul situ. Ya, kayak kita lah, kalau ada orang yang datang dengan baik, dengan mengajak persaudaraan dan sebagainya, pasti kita akan terbuka. Tapi kalau mereka sudah di awal sudah ini harusnya begini, itu mereka pasti akan defense. Itu juga yang harus tolong juga dipahami itu. Nah, pabrik-pabrik seperti di Bantaeng ini saya kira ini ada Mas itu dia. Apalagi kalau di ring 1, ring 2 di desa, kecamatan itu ada lokasi itu, dan tinggal sekarang tolong nanti perusahaan-perusahaan apa aja di sana yang ada nanti dikomunikasikan sama Mas Koco ya. Nah, nanti kita coba cari ringnya di mana ya. Kalau enggak juga datang secara langsung, ngobrol dengan pimpinan, barangkali ada masyarakat, ada oke Mas, nanti saya terima dulu proposalnya, minta kontak personnya ya. Itu bermula dari situ, minta kontak personnya ya. Jangan baru pagi kita kirim proposal, sore kita tanya lagi, jangan lah. 2 hari 3 hari baru ditanya lagi, Mas gimana? Kita ngopi yuk. Ayo ajak mereka tuh yang tadinya formal menjadi informal. Kalau sudah informal, sudah itu mungkin perlu juga Mas Koco kita ada seminar atau workshop terkait dengan bagaimana kiat dan strategi, trik and trick untuk bisa membangun kemitraan atau partnership itu, karena itu penting, itu perlu gitu loh. Nah ini ya mungkin yang dari saya. Apa ini? Tadi ada yang belum Oke, terjawab ya? saya pikir mungkin Boleh ada bagian. sharing sedikit proposal, bahas proposal Mas. Boleh ya? Sekilas saja. Ini saya kasih contoh proposal yang simpel banget, yang saya bikin sesimpel banget, dan itu memang saya sendiri untuk kampung saya sendiri. Jadi saya dulu sekjen, tapi kalau bicara nyari duit ya dari awal juga Mas. Dia bilang, Mas Pertamina atau Mas ini tolong alokasikan dana untuk desa saya. Nggak bisa begitu. Saya dalam kondisi saat itu sebagai ketua paguyuban warga kampung di sana ya. Jadi jangan salah, saya juga aktivis desa. Ya. Jadi mungkin di sini ada orang Cirebon kali ya, tapi saya monggo. Nah ini proposalnya sederhana aja, di situ ada paguyuban saya. Ini saya nggak apa-apa langsung ini Mas ya, biar mumpung lagi kumpul ya. Di sini ada logo paguyuban kita punya, kemudian di situ juga ada sebentar saya tanya ini ya. Ini udah paling gede sendiri ya kalau nggak salah ya. Ya, udah penuh. Nah ini nah ini sorry. Nah ini paguyuban, kalau mungkin nanti koperasi ya, koperasi komunitas desa, di situ ada
kabupaten tempat lokasi yang akan kita tuju, yang tempat lokasi kegiatan kita. Di sini proposal jembatan gantung Cisanggarung. Ya. Nah, kebetulan saya sebagai ketua perkumpulan wargi Cigobang. Ya, Cigobang itu salah satu desa terpencil di Cirebon. Nah, jadi saya orang kampung bener, Mas Koco. Mungkin sama lah sama jenengan. Nah, kita bikin latar belakang desa Cigobang, bla 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 bla. Kemudian ini sampai sebenarnya dikelilingi oleh Sungai Cisanggarung. Kemudian berpuluh tahun lamanya telah isolasi, ya, dengan pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan, mengandalkan perahu, bila banjir. Nah, ini dijelasin masalahnya itu seperti ini, gitu, dalam latar belakang itu. Nah, jembatan yang menyatukan akses tercepat menuju pusat kota. Nah, memang selama ini dijanjikan, tapi nggak pernah terkunjung terwujud, ya kan? Nah, akhirnya kemudian muncul, kita ada perkumpulan, ya istilahnya ingin membantu desa. Jadi tahu kenapa kok mereka kok peduli ya, karena memang kita kalau dari asal dari sana, gitu loh. Terus kemudian kita mengajukan ke CSR Pertamina karena itu di sana ada Pertamina Balongan, lah lokasinya masih sebetulnya tetangga kabupaten, tapi ya saya coba waktu itu untuk masuk. Pembangunan jembatan Cisanggarung ini existingnya kita gambarin, ya kan? Tujuannya apa? Ikon desa, wisata, jadi mewujudkan menjalin hubungan ekonomi dan sosial dengan desa lain, akses transportasi, distribusi, membuka peluang potensi bagi BUMDes di desa. Nah, ini sebutkan tujuan-tujuannya, lalu manfaatnya program, mempermudah dan akses alternatif pilihan pendidikan bagi warga, karena kalau pas hujan besar, pas banjir ya mereka nggak bisa sekolah, pas kemarau itu sepatunya mereka lepas lewatin jalan ya, begitulah, itu benar-benar kejadian itu, ya. Nah, itu cuma 4 program. Kemudian sebutkan kondisi umum tentang desa kita yang akan kita ajukan, geografis, demografis, ya, pemerintahan desanya seperti apa, ya. Nah, nama rencana kegiatan pembangunan lokasi di sini, waktu pelaksanaan Desember, pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan tim vertical rescue dan masyarakat sekitar, ya, dukung dari partisipasi aparat, ya. Biaya itu diharapkan bantuan penuh dari pihak-pihak terkait, CSR, kementerian, forum CSR, perkumpulan warga. Nah, kemudian struktur kepanitiaan, ya, ini dituliskan di sini. Nah, saya tidak menyebutkan sebagai sekretaris jenderal forum CSR di sini, ya sebagai ketua PWC aja, gitu loh. Nah, ini. Nanti di dalam lampirannya ada macam-macam tuh, ada apa termasuk 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 rekomendasi dari aparat desa, kemudian kecamatan, kemudian dari forum CSR dan lain sebagainya. Saya kira itu mungkin contoh ya. Mungkin saya sudah share ke Mas Koco, nanti biar dikirimkan ke teman-teman. Itu sederhana aja, nggak harus sampai 50 halaman, 100 halaman, nggak harus itu. Tapi konsepnya, manfaatnya apa, latar belakangnya kenapa ada program itu, manfaatnya seperti apa, tujuan seperti apa, grand design rencana seperti apa, butuh duit berapa, harapannya dari sumbernya dari mana, ya. Pihak-pihak yang terkait berapa penerima manfaat, ada sekian puluh, sekian ratus kepala keluarga, itu menjadi nilai tambah bagi kita. Saya kira itu, Mas Koco. Dan sudah terrealisasi, Mas, jembatan itu sudah terrealisasi, bahkan 2 tahun kemudian yang tadinya jembatan perintis, itu sekarang sudah jembatan beton. 2 tahun kemudian dari situ. Oke, terima kasih. Jadi memang ini semoga ini menjadi
tambahan apa ya, tambahan apa pandangan kawan-kawan lah bahwa ya memang harus ada kesabaran dalam proses dan kemudian kesadaran kita bahwa kita tidak bisa hanya serta-merta kemudian diharapkan sosialisasi dong ke desa CSR-nya apa dan seterusnya, tapi kita juga perlu melakukan langkah-langkah proaktif. Sisi yang lain yang saya tangkap tadi dari Mas Yu adalah kadang-kadang mereka juga bingung nih apa ada dananya tapi tidak tahu dialokasikan untuk apa CSR di daerah target. Nah, mungkin ini nyambung dengan yang kemarin kita diskusikan tentang bagaimana inklusivitas kita, teman-teman pendamping itu kemudian juga bisa memperkenalkan diri. Taruh kata nih, apa ya dianggap narsis ya biar saja, umpama taruh kata nih Cak Itong sebagai tenaga apa pendamping profesional TA Kabupaten. Ya kalau memang CSR ini mungkin menjadikan satu pengharapan yang bisa menjadi sumber pembiayaan dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya nggak ada salahnya juga ada Caitong cetak foto Caitong kemudian di situ dituliskan bahwa Anda punya perusahaan apa pengen mengalokasikan CSR di Jember, silakan hubungi kami, ada nomor WA-nya Caitong di situ. Ketika Caitong mungkin makan di tempat-tempat yang kira-kira apa orang-orang yang jadi sasaran target itu mungkin sering makan di situ, ya minta izin aja ke tempat makan itu, boleh nggak saya pasang foto saya di sini, keperluan saya ini kasih kartu namanya, dan siapa tahu ada yang kemudian pas lewat pas makan di situ, oh ini ada pendamping desa ini yang mungkin saya bisa ajak ngobrol nih tentang program yang sedang saya lakukan karena kebetulan mungkin orang dari pusat yang kebetulan sedang makan di situ kemudian melihat itu dia langsung scan nomornya Caitong kemudian bisa saja dia kemudian menghubungi Caitong, Caitong bisa memberikan respon apa tentang bagaimana apa yang dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Portofolio yang tadi apa Mas Yuk sampaikan, orang kan juga perlu tahu nih siapa sampean, siapa organisasinya dan seterusnya. Nah, itu bagian yang kemudian ketika kita tadi sudah secara terbuka kita tidak eksklusif, kemudian apa nomor kontak saya itu ya private dan seterusnya. Tapi kemudian dipublish, maka kemudian orang jadi tahu, oh boleh juga ini saya apa bermitra nih sama Suryo Koco umpamanya. Karena ketika dilihat di situ ada nama Suryo Koco, kemudian sekarang ini kan semua terjawab dari apa digital nih. Kalau kata kemudian, oh ini kok menarik juga ini agendanya politik atau agendanya apa? Kemudian dicarilah di googling atau di ChatGPT tanya, cari tahu tentang nama Suryo Koco, tentang ini bla 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 dan seterusnya. GPT bisa memberikan penjelasan profiling Suryo Koco itu siapa, sehingga dia bisa memutuskan untuk, oh boleh juga nih saya berkomunikasi dan seterusnya, atau bahkan profil portofolio kawan-kawan itu gampang didapat di dunia apa digital dan itu kemudian apa orang merasa cocok, saya yakin kemudian terpikir untuk melakukan komunikasi. Saya punya pengalaman waktu itu ada satu kesempatan seorang kawan menyampaikan bahwa ada yang pengen ketemu saya. Begitu ketemu saya, jadi mungkin kawan-kawan saya mungkin berbagi cerita sedikit. Begitu ketemu saya, dia cuma ngobrol sama saya itu nggak sekitar 5 menit lah. Ketemu saya 5 menit ngobrol, kemudian habis itu dia pamit katanya ada acara yang lain dan seterusnya. Nah, yang menarik ketika kemudian saya komplain ke kawan saya ini gimana ceritanya, katanya pengen ngobrol kok cuma 5 menit, ternyata dia menyampaikan dia sudah pernah dengar nama saya dan dia pengen memastikan bahwa yang ditemui itu benar nggak nama yang ada yang dia kenal. Nah, ternyata kemudian dia googling dan kemudian ketemu saya itu wajahnya, oh berarti benar yang saya temui orang yang sama dengan yang dia maksud. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita nggak pernah tahu bahwa ada orang-orang yang sebenarnya pengen ketemu kita, tapi nggak tahu caranya lah bagaimana memudahkan itu menjadi satu catatan yang menarik. Mungkin kita tidak terasa sudah di penghujung waktu kita. Cak itu kayaknya perlu apa memberikan statementnya atau pandangannya karena
forum ini adalah forumnya RPDN, khususnya chapter pendamping. Ada Cak Itong, ada Mas Panudi, ada Mbak Lisa. Mbak Lisa ini lebih banyak diam, tapi monggo Cak Itong sama Mas Panudi nanti memberikan statementnya sekaligus closing kayaknya nih Cak Itong karena sudah di penghujung dan nanti kita berikan kesempatan closing statement ke Mas Iyu juga. Silakan Cak Itong. Oke, terima kasih Pak Dekoco. Wah, ini menarik sekali kehadiran Pak Wahyudi sudah bisa memberikan gambaran. Sehingga saya memang ambil posisi menyimak. Dari posisi penyimak ini kita ternyata eh, memang benar proses sosialisasi terhadap diri kita kepada publik termasuk kehadiran Pak Iyu ini kan menjadi penting begitu ya. Nah, dari penjelasan yang disampaikan Pak Iyu tadi berkaitan dengan kolaborasi menjadi keniscayaan bisa dilakukan oleh siapapun ya, siapapun termasuk kawan-kawan tenaga pendamping profesional yang sedang mendampingi di masing-masing levelingnya. Nah, seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, kalau di Kabupaten Jember sudah terbangun kolaborasi itu dan posisi TAPM dengan kawan-kawan forum CSR Kabupaten sudah pernah bertemu dan membahas program kerja berkaitan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Jember dan luar biasa mereka luar biasa. Jadi kawan-kawan semuanya kalau sudah bertemu dengan para pengurus yang ada di forum CSR Kabupaten nanti akan banyak tahu, banyak mengeksplorasi, ya banyak tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang bisa kemudian diajak bersama-sama. Jadi kalau misalkan Pak Iyo tadi menyampaikan salah satunya adalah membuat kegiatan berupa pembangunan jembatan gantung. Nah, itu jembatan gantung. Nanti akan banyak jembatan-jembatan yang bisa kita bangun, teman-teman. Karena dari kabupaten nanti maupun dari kecamatan bisa banyak hal yang bisa kemudian kita sondingkan, kita pertemukan pada forum-forum lebih nyaman di forum-forum non formal ya, karena di sana bertemu dengan para pengusaha atau para pengelola CSR. Para pengelola CSR ini lebih nyaman diajak ngobrol di forum-forum non formal seperti ngopi-ngopi begitu ya. Nah, terima kasih sekali nih Pak Yuk sudah memberikan wawasan pada kami semuanya sehingga nanti mungkin di lain waktu Pak D, Pak Yuk atau pengurus CSR pusat nasional bisa juga kemudian ada kesempatan karena kita ekologi ekosistem desa ini kan semakin banyak Pak Yuk. Ada BUMDes, ada kemudian Koperasi Desa Merah Putih dan tentu saja ini butuh kawan bersama-sama. Salah satunya adalah forum CSR dan mungkin Pak Iyu nanti bisa tidak tahu berapa periode sekali, apa seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa hadir di event-event Zoom yang seperti ini karena kehadiran forum CSR ini menurut saya ini juga sudah bagian dari pemberdayaan ini yang dilakukan misi oleh forum CSR kan salah satunya adalah pemberdayaan karena dana-dana CSR dana-dana pertanggungjawaban sosial itu kan salah satunya bisa dipergunakan untuk pemberdayaan baik daring maupun luring begitu. Terima kasih itu saja Pak D. Terima kasih Pak Yu yang bisa kami tangkap dari apa yang penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Salam desaisme. Oke, terima kasih. Saya Itong. Salam desa semua. Silakan Mas Panudi, closing statement. Ya, Yang terakhir terima Mas. kasih Pak Dekoco. Ini luar biasa ini. Kami ketemu Kang Yuk Wahyudi dan beliau adalah sudah menggeluti di CSR kan dari top leadernya sampai sekarang mungkin ya pendetonya, empunya lah. Pengawas kan sudah di atasnya. Ya, ini harapan kami juga ini, Kang Yuk, kamu diperkenalkan.
eh, di samping nanti yang tadi yang disampaikan Cak Itong, kami juga pengen kontak person di Jateng, mungkin Provinsi Jateng, pengurus forumnya. Yang jelas, ketika kami akan lebih nyaman juga ketika dari kawan-kawan dari CSR ini, forum CSR ini yang ini biar nanti ya istilahnya tadi ini loh ada program-program di desa kita, kira-kira mana yang akan diprioritaskan sesuai dengan CSR dari perusahaan-perusahaan tertentu dan eh, nanti goalnya biar nanti akan lebih tadi tepat sasaran, tepat manfaat, termasuk dengan birokrasi, dengan pemerintah daerah ini. Yang jelas kami sepakat dan sangat respect dan respon bahwa kami TPP bisa berkolaborasi. Selama ini kami juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang di sekitar kami juga. Mungkin kawan-kawan civil society sebagian juga sudah. Nah ini harapan kami nanti dari forum CSR, khususnya di Jawa Tengah dan lebih khusus lagi di Sukoharjo, kalau kami atau diperkenankan mendapatkan kontak person, terima kasih dan mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya Pak Dikoco, forum-forum mungkin kan ini kan forum-forum yang di tingkat daerah juga diberi kesempatan untuk katakanlah ngobrol desa ini Pak Dikoco. Terima kasih sekali Kang Yuk dan semoga silaturahim ini selalu berlanjut. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Mas Yuk closing statement dan ini apa sepertinya kawan-kawan mendapatkan apa gizi yang luar biasa ini di ngobrol desa pagi ini khususnya terkait dengan apa CSR harus bagaimana harus bersikap seperti apa dan seterusnya. Monggo Mas Yuk closing statement. Saya kira tadi saya sempat menyampaikan bahwa kita semua berawal bermula dari tidak saling kenal dan juga bukan siapa-siapa ya. Ya, mungkin Mas Koco, Pak Itong, Pak Panudi juga bukan orang kelahiran ibu kota ya. Mungkin dari Nah, desa-desa, juga dari kampung-kampung. Artinya nggak ada yang kenal, siapa yang kenal. Tapi seiring berjalannya waktu, kita membangun apa namanya, rekam jejak, membangun integritas, kemudian menguatkan kolaborasi, ujung-ujungnya yang dari Jember, yang dari Sukoharjo bisa kenalan dengan Mas Koco, bisa kenalan dengan saya dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan itu tidak berbeda dengan ketika kita berhubungan dengan kalangan korporat ya. Ya, kita anggap aja lah, ya kita orang yang lagi perlu nih, kita butuh, maka hal yang kita harus lakukan adalah mendekat mereka, membangun komunikasi, membangun relasi, dan tidak hit and run. Ini kebanyakan kawan-kawan kita tuh kan hanya menarget ketemu, ya kalau cuma ada ketemu ya wassalam, gitu kan. Ketemu, kemudian memelihara komunikasi. Makanya dengan Mas Coach itu saya beberapa tahun kita ketemu Mas ya, tapi ketika kemudian kita ada ngobrol, ada apa kita terkonek. Nah, ini yang saya harapkan bagi kawan-kawan yang memang adalah penggiat desa sebagai lokomotif pembangunan desa ini, grade-nya itu harus lebih 1 atau 2 level dibanding masyarakat yang rata-rata pasif ya. Kita harus sebagai lokomotif itu punya tugas untuk membawa gerbong. Nah, maka kreativitas, kemudian inisiatif, nah, itu dan semangat itu harus lebih daripada yang lain. Ya, saya kira itu, Mas Koco. Jadi kita harus menguatkan namanya kolaborasi dan semangat pantang menyerah sampai benar-benar apa yang kita inginkan itu terwujud. Saya kira itu, Mas Koco. Oke, terima kasih Mas Yu, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung pada kesempatan ngobrol desa episode 106 kali ini dan kita pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan luar biasa tentang bagaimana kita membangun komunikasi, setelah komunikasi kemudian apa interaksi kemudian apa kolaborasi untuk keperluan desa-desa kita dalam konteks bagaimana CSR dari perusahaan ini bisa tepat sasaran dan kemudian bagaimana kita menjadi bagian yang bisa membantu untuk kemudian sasaran dari CSR ini benar-benar sesuai dengan harapan dan kemudian
benar-benar bisa membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat yang kemudian ada kemungkinan mereka adalah masyarakat yang terkena dampak dari bisnis-bisnis yang sedang mereka geluti. Jadi saya pikir ini bagaimana mencari titik temu kemanfaatan, kita tidak bicara keuntungan, tapi mencari titik temu kemanfaatan antara perusahaan dengan masyarakat menggunakan jalur CSR ini adalah bagian penting yang kita dapatkan pagi hari ini. Sampai di sini kawan-kawan, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Yu, terima kasih kawan-kawan yang tadi sudah memberikan respon. Kita akan berjumpa di episode-episode berikutnya. Semoga kita nanti bisa kemudian ada satu forum khusus tentang bagaimana workshop untuk kemudian mempersiapkan proposal CSR dan seterusnya untuk desa. Jadi saya berharap ini Mas Yu nanti eh, kita bisa diberikan akses untuk berkomunikasi dengan teman-teman di pengurus pusat untuk kemudian nanti kita bisa kolaborasi satu program yang kemudian kemanfaatan untuk forum CSR juga dapat, kami yang punya komunitas jaringan ini juga mendapatkan kemanfaatan karena pertemuan kemanfaatan ini menjadi sangat penting, harus kita usahakan. Sampai di sini salam bahagia kawan-kawan semua, salam sehat bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Terima kasih.